Shalom, kita ketemu lagi di pembelajaran 3. Ibu harap semua sehat, kuat, dan berbahagia. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita dengarkan pujian ini. Sungaimu jiwaku
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu kepada kami yang memimpin kami di sepanjang malam hingga pagi ini. Kami, Tuhan, penuh sukacita, kami siap untuk belajar. Berkati kami agar kami berhasil, agar kami mencapai ke cita-cita kami. Berkati Tuhan yayasan kami, guru-guru kami, dan semua yang bekerja di sekolah ini. Berkati orang tua kami Tuhan, di mana saja pun mereka bekerja pagi ini. Tuhan, ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita ke materi sebelumnya. Lanjutan bab 8, janji untuk setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Materi pelajaran tantangan iman masa kini bab 9 halaman 71. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius 27 ayat 23 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan, katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barnabas bagi mereka. Tetapi Yesus diserahkannya, lalu diserahkannya untuk disalibkannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengatasi tantangan iman masa kini dengan berdoa dan beribadah kepada Tuhan, sehingga imannya semakin kuat dalam menghadapi tantangan iman. Anak ibu akan memberi pretest. Tuliskan pengertian iman menurut kekristenan. Tuliskan bunyi kitab Matius 21 ayat 22. Anak-anak ibu yang PJJ, setelah dijawab, foto dan kirim lewat Discord. Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab. Waktu menjawab telah selesai. Ibu memberikan waktu 5 menit untuk membaca buku halaman 78 sampai 81. Membaca saya berikan. Waktu membaca telah selesai. Kita ke materi pelajaran. 1. Pengertian iman menurut kekristenan. 2. Tantangan hidup remaja masa kini. 3. Alkitab membahas mengenai tantangan iman. Anak-anak ibu, dengarkan ibu menjelaskan yang pertama. Pengertian iman menurut kekristenan adalah suatu keyakinan dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus dan tidak mengandalkan
kebijakan sendiri dan kekuatan sendiri, tetapi mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Nah, pengertian iman menurut Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Artinya, dasar inilah yang menjadikan orang Kristen percaya atas keesaan Allah. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi saat ini, yakinlah dengan iman percaya kepada Tuhan, pasti kita bisa mengatasinya melalui keyakinan di dalam iman sesuai dengan firman Tuhan. Matius 21 ayat 22 bunyinya, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Anak ibu, bagian yang kedua, tantangan hidup remaja masa kini. Yang pertama, tantangannya ada pada teknologi. Yang kedua, pada akademik. Yang ketiga, rokok, narkoba, dan miras. Yang keempat, hormon. Keempat, tantangan hidup remaja masa kini dapat diatasi dengan cara: 1. Setia berdoa kepada Tuhan. 2. Setia beribadah kepada Tuhan. 3. Setia membaca Alkitab. Nah, itulah tantangan yang keempat perlu kita atasi. Nah, bagian yang ketiga, Alkitab membahas mengenai tantangan iman. Alkitab memperkuat kita dalam menghadapi tantangan hidup yang terdapat dalam kitab Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kamu bisa baca di rumah. Tetapi pada kitab Matius 4 ayat 1 sampai 11 ini dapat memberikan contoh bagi kita mengenai pencobaan Yesus di padang gurun. Ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, datanglah iblis menggoda. Yang pertama, mengubah batu menjadi roti. Itu ayat yang ketiga. Tetapi Yesus menjawab, ayat yang keempat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, ayat 6, iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Tetapi Yesus menjawab, ayat yang ketujuh, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, bagian yang ketiga, ayat 9, iblis perintahkan kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jawab Yesus, ayat yang ke-10, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Dia maksudnya Tuhan Allah. Kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dari penjelasan di atas mengenai Yesus dicobai oleh iblis, Yesus menunjukkan
bahwa Yesus selalu mengandalkan kekuasaan dari Allah Bapa. Nah, anak-anak ibu, dari kesimpulan materi ini, bagi umat Kristen, panduan dalam menghadapi tantangan ini adalah berdoa, beribadah, baca Alkitab, sehingga kita kuat dan iman kita teguh. Nah, ibu akan memberikan tugas atau post test. Ada pada buku halaman 76 bagian E atau contoh profil. Pelajaran kita sampai di sini. Pelajaran minggu depan halaman 84 bab 11. Ingat selalu pesan ibu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menjauhi keramaian. Pada akhir pelajaran kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai belajar mengenai iman. Biarlah Tuhan kuatkan iman kami untuk menghadapi semua cobaan dan masalah hidup ini. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami di setiap langkah dan apa saja yang kami hadapi. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.